Weekend telah tiba dan semua pertandingan seru sudah menanti. Ada derby Manchester, ada El Clasico. Tapi dari sisa-sisa Eropa tetap kita bahas dong, termasuk dari Europa League. Apakah Brighton yang bisa menang? Enggak juga dong. Brighton menang, emang menang. Dan juga kita bahas dulu dari hari indahnya, hari keberuntungannya seorang TAA. 2 assist plus cosplay ala kiper. Lawannya emang cuma sudah sewindu apa gitu? Aduh. Tulus, Tulus. kan? Aduh. Keren. Kita sedang bermain kuis komunikata. Ya, ini kalau ngomongin bagaimana TAA kemarin bermain, dia kembali setelah mungkin ini pertandingan terbaiknya dia setelah berapa pertandingan dia juga sempat absen dan juga di awal musim nggak begitu nyetel gitu ya. Sekarang mungkin dia udah kembali, udah match fitness sudah jalan. Kemarin menjadi penyelamat di gawang dan juga mencetak 2 assist. Tapi ketika dia menyelamatkan bola di gawang itu, apakah ini akan menjadi peran dia seterusnya melihat bagaimana Alisson suka melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu? Ya kalau gue lihat sih ya dari segi defending sebenarnya dia nggak pernah jelek-jelek banget kalau dari segi defensif 1 lawan 1. Tapi kalau dari segi awareness itu kalau switch play segala macam tuh baru dia kayak expose tuh Trent Alexander-Arnold dari segi defense. Tapi kalau ngeliat aksi dia semalam yang ngeblok tendangan yang Kemarin Kelleher tapi kan bukan Kelleher hilang bola berawal dari Kelleher salah passing. Terus juga kalau dari Trentnya sendiri dia ngeblok bola yang seharusnya peluang jadi gol itu menurut gue suatu keuntungan dari Trent Alexander-Arnold ini yang udah berkembang dari musim-musim sebelumnya gitu. Dan gue lihat kenapa dia kelihatannya tadi malam tuh mainnya bagus banget walaupun kalau dibilang 100% bagus enggak karena kebobolan Liverpool pun gue rasa ada sumbangsi kesalahannya lah. Dia orang terakhir dia telat maju, teman-temannya udah bikin offside trap tapi dia stay di belakang dan akhirnya jadi gol. Itu menurut gue masih ada kesalahannya juga lagi-lagi dari segi awareness. Tapi kalau dari overall game ya ini tren yang gue harapkan gue lihat seperti yang kita tahu tren itu kayak apa gitu. Kualitas crossingnya luar biasa banget, dari reading the game-nya juga bagus ini banget. yang lo Dan sempat gue bahas lihat ya di hari Senin live kemarin ya. betul. Lo pengen lihat dia lebih banyak melakukan crossing lagi ya. Karena kualitas crossing dia nggak pernah hilang, dan kalau dia udah bisa ngelakuin itu dari area sentral menurut gue itu jadi keuntungan banget bagi Liverpool, apalagi tren defense covernya jadi meluas Kemarin. banget sekarang ini ya. Dan katanya dia udah sering melakukan hal ini di saat juga dia punya kiper seperti Alisson. Artinya dia harus bisa memikirkan skema-skema ketika kipernya lagi maju ataupun juga memberikan passing dan juga lagi keluar dari arahnya. Dia sering melakukan latihan ada di gawang seperti ini untuk menyelamatkan counter-counter dari lawan. Lu gimana Mas Lepta? Tapi kan di satu sisi dia ketika defense man to man sama pemain jelek, tapi untuk mengcover areanya Alisson ataupun Kelleher lumayan bagus sebenarnya nyatanya. Iya, kan kalau latihan game situation, kalau mini Mini market. mini Bukan mini harta, mini mini harta, mini games itu kan. mini daus. Waduh, parah. Ya, ada beneran. Ntar Panji ketawa. itu sering banget kan tanpa kiper kan. Jadi memang pemain-pemain back itu sering banget untuk latihan, untuk latihan membaca situasi kalau ditendang sama rekannya di game situation. Dan Trent kerap melakukan itu. Dan kaitannya ketika bersama Alisson, emang selalu Trent dan Robertson yang menjadi pemain yang pasti kalau si Alisson maju, pasti dua pemain itu ngarah ke gawang antara Robertson dan juga Trent Arnold. Itu udah pasti. Jadi gue rasa ini udah setup yang dia biasa lakukan. Dia ngeliat Kelleher maju, makanya dia ngambil posisi. Dan untungnya dia bukan di back kanan ya. Jadi dia bisa ngambil situasi untuk lebih ke tengah untuk bisa mengejar itu. Jadi kalau dibilang dia kebetulan ya nggak juga. Karena memang sering dia praktekin di game situation dan juga di pertandingan resmi. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana Liverpool kemarin menang cukup meyakinkan, tapi lawannya juga cuma tulus. Tapi satu sisi ini juga melihat kemarin Nunes sebenarnya dari pergerakannya oke banget, tapi eksekusinya ini sering banget nih kayak gini juga. Nggak cuma di ajang-ajang seperti ini, tapi di Liga Inggris pun sering kali ketika bola-bola gampang dia malah susah golin. Tapi bola-bola susah malah gampang golinnya. Itu yang melihatnya Mas Arpan nih, ngeliat bagaimana Nunes kapan dia bisa memenuhi ekspektasi sebagai striker andalan Liverpool gitu. Ini gue tadi mau siapin jawaban TAA. Oh boleh. Tambahin dulu. Lu geser. Gue juga tadi belum selesai sih ngomong TAA. Lu diambil lama banget Mas. Gue pikir tahan apa sih? Gue udah siapin mau TAA nih lah. Masih udah 2 menit sendiri. Iya. Dibelokinnya ke Nunes Boleh lagi. TAA dulu ya? TAA dulu ya. Boleh TAA dulu. Pertama kalau kita hanya ngelihat dia menyelamatkan itu sebenarnya kita mengecilkan peran dia sebenarnya. Hanya dia cosplay sebagai penjaga gawang tuh sebenarnya kita mengecilkan dia. Padahal sebenarnya dia kan udah bounce lagi nih.
ya kan? Setelah kesalahan dia quote by quote 2 tahun lalu di final Liga Champions. Tahun lalu, sorry. Banyak lah kesalahan dia. Terutama yang gol-golnya match winner si Vinicius kan Iya, final Liga tahun Champions lalu kan. final Liga Champions. Debatable arguably kan kesalahan dia. Dan itu kan era dia penurunan dia ya, walaupun secara umum Liverpool memang saat itu downgrade juga semuanya. Bahkan seorang Alisson Becker juga downgrade. Tapi it happens, umur dia kan 24-25 sekarang. Dan dia bersinar waktu juara Liga Champions mungkin masih umur 22. Jadi ada mungkin fase dia agak sedikit turun. Nah sekarang yang gue bilang tadi, kalau kita hanya melihat satu aspek dia menyelamatkan itu, cosplay dia sebagai penjaga gawang, itu sebenarnya hanya puncak gunung es. Tapi yang gue lihat tadi, Titanic. yang dipaparin sama Rizal kan, dia emang mainnya bagus, segala macem. Kemarin juga ada Mas, gue kipas. nanya nih, intermezzo deh. Lo kan nonton Titanic kan nih? Seandainya si Leonardo DiCaprio-nya dikasih buat ini skoci, Selamat. selamat gak tuh dia? Selamat Apa lah. bakal mati kedinginan? Enggak, selamat juga. Kan dia di film yang terakhir itu kan dia di salju juga kuat kan? Wah, beda film dah gitu ya. Berarti dia kuat fisiknya. Revenant. Udah dia ocak-ocak sama beruang itu Iya, bahkan ya. makanya kuat berarti kan. Cuman dingin doang itu sama beruang lagi digigit. Nah, balik lagi ke puncak gunung es tadi ya. Puncak gunung es. Iya, oke. Jadi kalau gue lihat Thea ini sempat berjaya di usia muda, agak sedikit terdowngrade, tapi kemudian dia bisa balik lagi. Jadi kalau kita hanya membicarakan dia cosplay nangis itu sebenarnya sangat kecil. Nah itu satu. Kedua kita tarik lagi nih ke tim nasional Inggris. Nah, Makin pusing nih Southgate nih. Kyle Walker juga. ini mau gue tanya juga sebenarnya soal Pick. Nah, gue udah tahu makanya langsung gue Ya, jawab. I know. Terus si Ada nggak tapi tempat buat dia menurut lo? ya kalau ngeliat mainnya gitu tergoda juga dong Southgate untuk naruh dia. Cuman kan sekarang gimana nih, ada Kyle Walker, ada Trippier, sama ada Kalaupun dia. digeser ke tengah pun juga saingannya berat kan. Sama Ada Rhys James masih Declan ada. Rice, Ya ada ada Saka. bersaing. Kalau lu mau dorong ke depan ada Saka kan? Jangan dorong ntar dia jatuh mas. Nggak, pinggirnya agak jauh sih sempadannya kan. Makin lucu anjir. On fire Emang, ini. emang Jumat ini ya saat-saat agak lebih rileks ya. Lebih enak Jumat Ya, emang. maksudnya kalau didorong Berar, ke gue tengah Jumat pun aja deh berar, nggak usah Senin berar. Kalaupun dipanggil ya. Kalau didorong ke tengah tuh, tapi kan juga saingannya banyak di kandang tadi Banyak, yang kita bilang banyak. juga. Makanya sebenarnya Dorong ke depan tadi dia bilang. Dorong ke iya, depan, ke tengah. Ya. jadi ya gitu sebenarnya situasi ini jadi ditarik kemana-mana menarik. Nah terakhir gue tutup soal Nunes. Berkali-kali gue udah bilang dari pramusim ini sebenarnya pemain yang pas lagi 2 bulan 3 bulan libur gue yakin banget workout banget nih. Jadi pas pemanasan dia kelihatan motivasinya oke banget, kelihatan juga finishingnya oke. Lawan Newcastle gue masih inget banget dia dicadangin terus masuk. Keluar. Memang orang bilang ada bola Botman lepas bolanya itu kan yang direbut. Tapi kan kalau dia nggak ngotot dia nungguin itu kan nggak dapet juga. Nah cuman mungkin gue nggak ngerti ya si Klopp ini kenapa agak masih belum firm banget naruh dia di ini. Tapi ya itu by proses mungkin kalau kita lihat kemarin dia juga udah ngasilin beberapa pertandingan juga oke ya bukan tidak mungkin next dia akan jadi target man utama lah. Apa yang membuat Nunes belum ada di starting line up mas? Di laga penting ya, bukan cuma laga-laga kecil. Kalau gue bilang kemarin berapa kali gue bilang susunan depan itu berpengaruh dari susunan di tengah. Ketika tengahnya siapa, depannya siapa. Ketika ada Luis Diaz, Nunez tuh kurang cocok kalau bareng sama Luis Diaz. Berapa kali bermain saling bertumpuk. Dia lebih paling cocok sama Gakpo dan juga mungkin Jota yang bisa main di posisi yang sama. Bisa gantian kiri kanannya siapa, bahkan Nunez bisa minggir ke kiri, di tengahnya kalau nggak Diaz Gakpo ataupun si Jota, 2 pemain itu. Jadi gue rasa komposisi seperti apa dulu nih yang coba dicari oleh si Klopp. Dan tengah kan selalu berubah kan? Iya. Tengahnya tuh selalu berubah, siapa yang jadi pemain siapa. Kalau Endo main, nah ini pasangannya biasanya si Nunes yang dimainin. Antara kiri kanannya McAllister atau Szoboszlai ataupun si Curtis Jones atau Harvey Elliott siapapun. Tapi kalau pemain gelandang bertahannya si Endo itu kalau gue lihat di depannya biasanya Nunes yang dimainin. Jadi tergantung komposisi seperti apa yang dimainin Klopp di tengah itu akan menunjukkan siapa yang akan ada di depan, apa dari Nunes apa enggak. Cuman kalau gue ngelihat secara overall ini pemain progresnya udah jauh lebih matang. Eksekusinya kalau yang dulu kan mungkin kena tiang juga enggak gitu kan pasti jauh. Tapi kemarin tuh kan kalau lo kena tiang kan berarti emang cuma sekian senti dari menjadi gol ataupun tidak. Penciptaan peluangnya sudah semakin banyak. Reading the game-nya di antara para pemain kalau dia harus kemana udah makin kelihatan. Masuk ke dalam kotak penalti ketika dia harus bola rebound udah ada di posisi yang tepat. Yang kemarin-kemarin kan nggak selalu segitu. Bola
mengarah kemana, dia tuh selalu out of position di dalam kotak 16 meter, kotak penalti. Tapi secara overall yang gue bilang, dia sudah memperlihatkan jauh banget progres dibandingkan musim pertama. Dan gue nambahin dari Mas Aryo, kalau dari soal perkembangan Darwin Núñez yang pesat banget musim ini, gue ngeliat nggak hanya dari segi gol jelas meningkat banget kalau dibandingin sama start 9 pertandingan di musim lalu sama 9 pertandingan di musim ini, jelas Núñez sudah melampaui angka itu sebelumnya. Tapi kalau yang ngeliat paling unggul banget dari Darwin Núñez musim ini lebih all around gitu, kalau gue ngeliat dia lebih bisa Kayak bioskop tuh. all around you dong. Dia lebih banyak terlibat gitu, jadi terlibat. Abis itu dia timing passingnya juga lebih bagus. Kalau musim lalu Núñez banyak terima bola, opsi pertama yang dia pilih langsung buru-buru dia mau tendang ke temannya kayak atau langsung shooting kayak. Tapi kalau sekarang dia tahu kapan dia harus ngelepasin passing, kapan dia harus dribbling dulu. Dan tadi malam terlepas dari miss yang udah ngelewatin kiper itu, abis itu kena tiang, permainannya hampir lengkap banget gitu. Dia lengkap banget, ditambah kalau selain Darwin Núñez, gue nambahin juga pemain yang menurut gue tadi malam paling stand out itu ya Gravenberch ini. Gue ngeliat dia bener-bener pemainnya tipikalnya dominan banget di lini tengah. Dia tahu kapan harus dribble, dia passingnya rata-rata on point. Dan gue ngerasa ya kerugian bagi Munchen sih dia ngelepas si pemain macam Gravenberch ini, dan Liverpool still deal banget dapat dia dengan harga 35 juta pounds. Tapi Gravenberch juga belum bisa jadi konsisten di starting line up kan sebenarnya kan? Ya tapi kalau belum konsisten belakangan ini kan udah dicoba nih lawan Everton, dia start dari awal. Di Europa League juga dia selalu jadi start. Dan kalau di perkaca ini ya ngomongin Walaupun dari lawan Everton juga kalau nggak 10 orang belum tentu juga bisa. Ya, juga belum kan, tentu maksudnya bisa menangnya juga susah even lawan 10 orang betul. sebenarnya dia. Tapi kalau dari segi Europa League-nya dia selalu involve di gol, di setiap Liverpool nyetak gol di pertandingan itu selalu involve. Karena dia selalu main. Dia kasta Iya. di Europa League nih berarti nih. Karena kan Mungkin berkembang lagi. McAllister sama Szoboszlai kan pilihan utama pasti kan. Iya, iya. Ya, satunya tuh siapa gitu. Nggak mungkin kalau satunya Gravenberch karena sama-sama Agak nyerang advance ya. Progress passing semua tipenya seperti itu. Makanya siapa yang dimainin? Curtis Jones biasanya atau Endo. Nah, Endo kan ini pemain yang kita masih ragu terus nih. Tapi makin kesini makin kemarin kesini. oke lah. Iya, gue Kemarin ngeliat oke. dia sudah yang penting first touch-nya ya. Di beberapa pertandingan first touch-nya tuh jelek banget. Kapan dia harus berbalik badan, kapan dia harus ketika shielding, ketika di press, itu kan kadang-kadang dia gampang banget kehilangan itu. Momentum 1-2 detik dia kehilangan bola tuh begitu mudah. Tapi sekarang makin kesini dikasih kepercayaan terus sama si Klopp, dia makin nunjukin bahwa emang gue layak dibeli. Dan golnya juga menjadi added value juga kan. Ini pemain yang biasa terlalu ke tengah belakang, tapi bisa juga dalam situasi bola mati dia ngasilin gol. Ya tapi buat kalian fans Liverpool, menurut kalian dengan perubahan skema pemain di tubuh Liverpool ini hampir setiap pertandingannya dari tengah, dari striker, menurut kalian bagus atau menurut kalian membutuhkan Klopp atau Liverpool membutuhkan skema yang paten untuk bisa mendapatkan 11 pemain terbaiknya seperti halnya Liverpool dulu waktu di masa jayanya 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, emang 11 pemain tuh hampir semuanya pakem gitu, nggak dirubah-rubah terus, terutama dari tengah dan juga depannya. Dan kita akan pindah sedikit dari tim Inggris lainnya juga akhirnya dapat kemenangan perdananya di Eropa, yaitu Brighton, tapi lawan tim papan bawah Belanda, yaitu Ajax. Itu juga agak aneh begitu, bagaimana Ajax yang dulunya selalu ada di atas di Eredivisie sekarang di papan bawah, dan juga di Eropa pun dia kemarin akhirnya dikalahkan oleh Brighton, meraih kemenangan perdana. Gimana melihat Brighton di bawah De Zerbi di Eropa? Apakah ini sebuah kemenangan yang bagus buat mereka atau karena lawannya Ajax yang lagi cupu-cupunya gitu? Iya, hasilnya emang dua sisi mata uang kalau menurut gua. Lawannya emang Ajax kita tahu lah mereka lagi ada masalah internal, lagi hancur lebur ya. Kalau nggak salah itu Overmars apa siapalah gitu. Pokoknya mereka emang lagi hancur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke papan klasemen sekarang nih, Brighton ini ada di peringkat ke-7 ya kan. Terus mereka juga baru menang 2-0 whatever it is lah ya. Terus mereka juga habis offload banyak pemain kan, siapa? Caicedo, McAllister, dengan Colwill udah ke Chelsea. iya, balik ke Chelsea Colwill. Jadi dengan kondisi seperti ini, what do you expect gitu loh? Kiper juga cabut segala macam ke Chelsea, Robert Sanchez ya. Nah, jadi nggak ada yang terlalu aneh menurut gua. Sekarang dia di papan klasemen ada di peringkat ke-7. Kemarin baru menang 2-0 dengan gelimangan duit yang mereka dapatkan kemarin. Jadi kalau ada bambing-bambing dikit menurut gua sangat wajar banget. Tapi kalau melihat bagaimana dia di Inggris pun juga belum terlalu konsisten. Apakah ini bukti bahwa dengan squad depth-nya yang seadanya, ditambah juga banyak pemain, beberapa juga cedera, ya ini nyata Brighton nggak bisa keep up dengan beberapa kompetisi yang ada gitu. Ada Eropa, ada domestik, ada Liga Inggris. Ya tadi kata kuncinya,
Caicedo sama McAllister, terutama di Caicedo ya. Caicedo, Posisi tengah itu kan ini pemain yang selalu bisa nge-shield, selalu bisa ngenyaring dulu ya serangan-serangan lawan. Pemain yang baru siapa yang Kolombia tuh? Baleba. Oh ya Baleba. Baleba ya kan itu Makeba. Itu lumayan sih menurut gua, tapi masih jauh lah si kelasnya. Pascal Gross kalau lo udah unggul, dia bisa keluar permainannya lebih tenang kayak somehow kalau dia bermain tim lo sudah unggul, dia tuh bisa dengan tenang menjadi seolah-olah kayak si Caicedo. Cuman ketika lo harus ngejar, ketika lo harus lebih advance posisinya maju, ketika lo dapat transisi, nah ini belum bisa. Pemain-pemain ditinggal seperti itu. Jadi emang butuh waktu jelas, tapi gue ngeliat squad depth-nya dia sekarang lumayan. Penjualan Caicedo yang dibeli juga lumayan banyak. Mahmoud Daud salah satu yang gue suka banget sejak dia di Gladbach, lalu di Dortmund. Ini pemain yang ekspektasi gue selalu tinggi ngeliat dia, dan pergantiannya kan cukup banyak ya. Di depan ada Evan Ferguson yang nggak selalu dimainin, tapi lu punya pemain-pemain depan yang bisa kontribut juga selain Ansu Fati, dia. Barcelona. Ada Ansu Fati juga, Mitoma masih ada. Jadi masih banyak squad depth-nya yang membuat mereka gue rasa bisa konsisten ya. Kalau kita bicara di Premier League dan juga di Europa League. Gue nambahin dikit dari segi Europa League-nya, ini kemenangan perdana mereka di Europa League, dan ini menurut gue harus apresiasi penuh si De Zerbi ini, karena gue beberapa episode gue selalu bilang nih dia terlalu naif gitu untuk di liga. Gue nggak terlalu mempermasalahkan ya karena ada efek cedera juga. Gaya yang Tapi sama kalau ya. untuk di Europa League, iya dia main terlalu naif, pakai gaya yang sama dibawa ke Europa League, dan terbukti 2 game pertama itu dia kesulitan banget, bahkan cuma bisa maksimal seri aja waktu itu. Tapi sekarang gue ngeliat dia bisa ngerespon permainan yang agak lebih berbeda dan bisa lebih efektif untuk bisa memenangkan di partai-partai grup stage ini. Lebih penting daripada lu main cantik doang tapi nggak bisa ngasilin kemenangan, karena dengan main kayak begini justru yang bisa mengantarkan lu lolos ke knockouts. Dan gua rasa dengan standar sekarang mereka di grup yang seperti ini, seharusnya Brighton bisa lolos lebih nyaman lagi lah daripada kemarin terseok-seok di 2 pertandingan awal gitu. Dan kalau kita lihat situasi Brighton ini kan sebenarnya nggak gampang juga. Selain tadi kehilangan banyak pemain, ini kalau pesawat ini mesinnya mati satu di kiri nih. Estupiñán kan masih cedera. Si Lamte juga setahu gue masih Enciso cedera. juga cedera masih. So, Nah, Enciso depan tapi kan. Iya, Gue depan. bicara lini belakang belakang. doang. Iya. Memang lawan Ajax bisa. Ini kan lawan Ajax ini clean sheet pertama mereka kan musim ini kan. Dan dari awal udah kelihatan tuh patternnya, dia bisa cetak 3 gol kebobolan 1, bisa cetak 5 kebobolan 5, golin 1. Kalau nggak salah lawan Aston Villa lah dia kalah besar. Jadi memang masih ada lubang menganga di lini belakang. Tanpa dengan adanya Estupiñán aja mereka masih struggling. Apalagi dengan yang gue bilang tadi, mesin kirinya mati satu. Menurut gue nih dengan kondisi seperti ini luar biasa masih ada di posisi itu. Kalau bilang nggak konsisten, iya. Tapi kita lihat dulu materi sama keadaannya lagi terbalance banget. Ya kita lihat nanti Brighton di tengah compang-campingnya dan juga banyak pemain yang masih absen, apakah bisa membuat Brighton nanti ketika sudah pada kembali, membawa Brighton kembali melesat untuk bersaing sebagai kuda hitam, atau justru Brighton yang sekarang musim ini akan lebih terjatuh dibandingkan musim lalu. Kita akan lanjut dengan topik yang tidak kalah serunya selain satu ini.